Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini, jadi saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan di pokok bahasan kita, yaitu di pengantar teknologi informasi ya, dengan pokok bahasan membuat grafik ya, menyaring data dan pivot pada Excel. Nah, tujuan belajar kita, jadi untuk pada pokok bahasan kali ini ada 3. Yang pertama, jadi Anda mampu memahami mengenai pembuatan grafik di Excel, kemudian Anda mampu memahami mengenai menyaring data di Excel, serta mampu memahami mengenai membuat pivot ya, pada Excel. Itu adalah di learning objektif kita. Jadi untuk gambaran pertama terkait dengan di bagaimana sih membuat dan menempatkan sebuah grafik yang di dalam Microsoft Excel. Jadi untuk membuat data dan menempatkan grafik pada lembar kerja Excel dapat menggunakan langkah yang pertama, Anda bisa menyorot atau memblok ya rank data yang Anda buat ya, Anda buat grafiknya. Kemudian rank data yang Anda sorot sebaiknya mencakup mulai judul, baris, dan judul kolom. Jadi sebagai contoh, jadi kalau misalnya digambarkan di sini, jadi ini di daftar penjualan ya. Ini kita sorot, kemudian setelah itu Anda bisa klik insert ya, klik insert dalam grup ya, grup chat, kemudian pilih dan klik tombol pemilihan jenis dan bentuk grafik yang Anda inginkan. Ya ini. Jadi kalau kita praktekkan ya misalnya dalam Microsoft Excel, jadi seperti apa? Ya, coba ya, kita praktekkan. Pertama, siapkan lembar kerja di Microsoft Excel. Jadi saya gambarkan ini. Jadi ini contohnya. Jadi untuk pertama ya, Anda bisa memformat data yang ada di dalam Microsoft Excel. Jadi Anda format. Ya, Anda format terlebih dahulu. Misalnya kan tambahkan format ya, dikasih border dengan cara di blok, kemudian ya, klik di alt border ya, kemudian ya, di sini Anda bisa format di center atau ditengahkan, Anda bisa blok, kemudian bisa dikasih pewarnaan ya, misalnya ya. Kemudian di sini juga ya, misalnya Anda mau buat center dulu ya, atau ditengahkan ya. Jadi mau dikasih pewarnaan misalnya supaya mempercantik tampilan ya. Nih, jadi ini gambarannya. Jadi untuk di langkah pertama dengan adanya ini kita praktekkan dari petunjuk tadi. Jadi Anda bisa yang pertama bisa langsung blok ya. Jadi di blok, jadi untuk membuat grafiknya cat ya, di blok. Kemudian Anda bisa klik insert. Klik insert, kemudian cari ya untuk ya, gambar yang kolom. Ya, di kolom. Nah, ini yang kolom, misalnya di sini. Jadi Anda bisa klik ini. Ya. Maka secara otomatis nanti akan muncul ya grafik ya, gambar yang bisa digunakan. Jadi itu dengan ada identitas ya, mulai dari di hari ya, Senin, Selasa, Rabu, dan nanti untuk merubah misalnya cat titelnya, jadi kita mau ganti ya judulnya misalnya ya ini grafik apa ya. Ini Anda bisa diklik kemudian Anda edit ya. Jadi ini adalah gambar grafik. Jadi ini adalah diimplementasi untuk materi yang pertama tadi ya, implementasi ya.
Kemudian kembali kita ke ya, dalam membuat dan menempatkan grafik. Ya, jadi tadi sudah dicontohkan untuk membuat dan menempatkan grafik. Ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih mengatur ya desain grafik itu sendiri. Jadi untuk mengatur sebuah desain grafik yang telah ditempatkan, jadi pada tab desain ya, lakukan pemilihan dan pengaturan ya. Desainnya bisa dicontohkan yang tadi dalam pemilihan. Kemudian dalam grup type ya, type ya, Anda dapat mengganti jenis dan bentuk grafik jadi menggunakan tombol cat type ya. Dalam grup data ya, Anda dapat mengubah posisi tampilan ya dari baris ke kolom ya, dari baris ke kolom. Nah ini kalau bagaimana seperti apa sih kalau misalnya kita implementasikan. Nah kita implementasikan, jadi untuk kita misalnya implementasikan ya, kita kembali lagi kepada ya data di Microsoft Excel. Ini di data Microsoft Excel. Jadi pertama kita disediakan misalnya contohnya tadi adalah data penjualan ya, penjualan kita copy dulu dengan cara di blok, kemudian copy dan dipaste untuk lembar jawab yang kedua ya. Misalnya kita paste bebas saja ya. Kemudian kita atur ya layout formatnya. Tapi kita atur layout formatnya dulu. Jadi misalnya ini ya kita buat merger center ya, di blok, kemudian klik merger center ya. ini juga ya kita coba blok ya, kemudian kita klik merger center ya, supaya nanti tulisannya ini bisa menyatu ya, jadi satu, tidak hilang tertutup. Ini kita bisa klik ya wrap tag ya, klik wrap tag di atas ini. Nah, jadi dia akan menyatu di sini. Kemudian yang untuk ukuran layar juga ya kita merger center ya. Setelah ini kita bisa misalnya tampilkan untuk di border ya. Ini ini kita atur misalnya percantik untuk tampilannya. Nah, nih jadi sudah lumayan ya. Jadi gambarannya. Ini gambarannya untuk kita misalnya kita mau buat grafik yang 3D tadi ya. Caranya jadi kita blok ya, blok semuanya ya, kita blok ya. Kemudian Anda klik insert ya, klik insert, kemudian ya, kita cari yang tadi yang 3D ya, yang 3D. Jadi misalnya di sini ya. Kita pakai yang 3D bar kan. Klik saja. Nah, ini udah muncul seperti ini ya. Jadi kalau kita misalnya lihat implementasikan dari sini, nah ini kita mau buat kolom seperti ini misalnya ya. Seperti apa sih kalau misalnya kita mau buat kolom seperti ini? Jadi kita bisa dalam grup ya type ya, Anda dapat mengganti jenis bentuk grafik menggunakan tombol cat type. Jadi kalau kita implementasikan ya, nah di sini kan ada change type. Nah ini bisa kita ganti ya. Ada beberapa. Jadi misalnya kita mau ini di change type nya. Nah, kalau kita misalnya mau rubah bentuknya. Ini juga ada beberapa pilihan ya, mulai dari chart title dan seterusnya. Nah, ini
Ini juga bentuk-bentuknya sudah disediakan. Nah, ini di apa namanya, kita membuat caranya sama, kita buat title ya. Jadi ini kita klik untuk kita edit, misalnya ya, data penjualan LED ya, sini. Jadi sini. Jadi ini bentuk kaitannya di apa namanya, datanya tadi yang 3D. Nah, sesuai dengan di tadi, ini benar di sini. Nah, dalam group type yang ada dapat mengganti jenis, bentuk dan seterusnya. Nah, atau mungkin pada select data Anda bisa mengganti di ini ya. Kemudian Anda klik select ya, data, jadi Anda bisa ganti mana yang masuk di baris ya, mana yang masuk di apa namanya, di kolom. Nah, ini ada beberapa pilihan ya, beberapa pilihan. Atau misalnya kita mau ganti ya, juga ada beberapa di tampilan grafik yang bisa kita pilih, ini yang kaitannya untuk di grafiknya, di membuat grafik. Oke, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya ya. Untuk yang selanjutnya yaitu di, kalau tadi kita untuk mengatur ya grafik, kemudian mengatur elemen grafik ya, tadi udah di apa namanya, sudah dijelaskan ya, sudah ditampilkan ya, di chat lakukan pemilihan dan pengaturan grafik, jadi bisa menggunakan di elemen ya, seperti contoh ya, pada desain ya, pada desain itu. Kemudian di yang selanjutnya mengatur format grafik juga sama, jadi bagaimana sih kita nanti untuk bisa mengatur format grafik. Jadi Anda bisa lihat ya di formatnya, jadi bisa Anda lakukan langkah sebelah kanan atau jendela grafik, format chart ya, area sesuai dengan chart yang Anda pilih ya. Kemudian di menyaring tampilan grafik ya juga sama, jadi seperti ini ya, ini ya untuk bisa kita misalnya saring ya value-nya. Kemudian menyaring dengan filter ya, menyaring dengan filter. Coba nanti kita implementasikan, jadi bagaimana sih kita menyaring dengan filter. Jadi langkahnya Anda bisa menyorot ya rank yang mencakup seluruh nama file termasuk judul kolom yang ada pada baris judul database ya. Jadi pada tab data ya, dalam grup ya, pilih grup sort and filter, klik filter ya. Dengan langkah ini hasil filter akan otomatis diaktifkan ya, tombol dipilih di drop down akan ditampilkan. Nah, ini di menyaring data. Kemudian ya,
Dalam menyaring data yang kita bisa lakukan untuk di langkah pivot ya. Tapi sebelumnya coba kita praktikkan untuk menyaring data. Ya, kita kembali ke database yang di Excel. Caranya ya, kita coba copy dari daftar database yang ada ya, database yang ada kita copy, yang kita blok, kita copy, kemudian kita taruh di J3 ya, J3, kemudian kita bisa paste ya, kita bisa paste di sini. Setelah kita paste, mari kita tata dulu formatnya ya, biar apa namanya tampilannya lebih enak ya untuk dilihat. Nah, kita kasih IDR dulu. Nah, coba kasih warnanya. Ya, untuk jumlah biayanya kita isi dulu ya, kita bisa pakai rumus sama dengan ya, lama sewa dikalikan dibintang dengan tarif. Kita ketemu, kemudian kita bisa apa namanya copy ke bawah. Jadi untuk memunculkan atau membuat filter ya, Anda bisa blok ya, sama ini dulu kita filter. Nah, kita blok seperti ini dari atas sampai bawah untuk seluruh tabel ya, bisa mulai dari judul kolom sampai ini. Kemudian kita klik data ya, data kita cari ya, filter. Kita data, kemudian kita cari filter ya, maka secara otomatis nanti akan muncul ke filter di sini. Nah, fungsinya apa sih? Jadi kalau misalnya yang kita mau menampilkan untuk filter ya salah satu produk merek. Nah, ada berapa sih di sini? Dia akan menyesuaikan siapa saja yang menyewa ini. Nah, ini di filter. Nah, ini yang untuk di filter. Nah, atau misalnya kita apa namanya mau shot ya, tidak sama. Jadi apa namanya dari misalnya scanning ya, di scanning. Misalnya ini dia otomatis akan berkah ya, kemudian ya, ini jadi apa namanya ini di filter kita ya, penggunaan di filter ini, filter. Nah, ini ya untuk gambaran untuk filter. Kita kembali ke petunjuk nah, jadi setelah Anda tahu bagaimana untuk menyaring filter, jadi untuk di selanjutnya adalah ya, kita membuat pivot table. Ya, pivot. Jadi untuk membuat dan menggunakan pivot table, jadi Anda bisa mengikuti langkah seperti ini. Yang pertama, jadi sorot atau blok rank tabel yang mencakup seluruh nama file. Ya, termasuk judul kolom ya, sebagai dari judul database
ya, berikut dengan seluruh data yang ada di bawahnya. Jadi pada tab insert ya, dalam grup tabel, klik pivot table, maka akan ditampilkan tabel seperti ini. Pivot table. Selanjutnya, jadi nah itu untuk membuat pivot table. Kemudian juga ada pivot chart. Pivot chart. Jadi kita coba praktekkan untuk yang pivot table. Data yang tadi. Caranya kita plot ya untuk seluruhnya. Kemudian Anda klik insert. Klik insert. Table ada di klik insert, kemudian tablet, ya, tabel dan pivot. Nah, di sini langsung Anda cari yang menu pivot table. Akan ditampilkan data seperti ini. Data seperti ini, maka nanti akan tampilkan ya, new worksheet ya, atau di existing sheet. Ya, misalnya kita nanti di new worksheet, ya, new worksheet. Nanti akan tampil nah seperti ini. Jadi ini hasil di table. Di sini kita bisa langsung apa namanya untuk di ya jadi semuanya ya. Kita tambah ini ya. Kita tambah ya untuk masing-masing ini. Jadi ini contoh kaitannya di pivot table ya, dari data yang ada. Selanjutnya selain pivot table, jadi untuk di pivot chart ya, pivot chart. Jadi seperti apa sih di pivot chart? Jadi yang tentunya hampir sama dengan di pivot table. Jadi untuk langkah-langkah di pivot chart, Anda bisa sorotkan mencakup seluruh nama di kolom ya, sebagai baris judul database dan seluruh data. Ya, pada tab insert ya dalam grup chart ya, ya, klik tombol panah yang bawah pivot chart ya, kemudian pilih klik pivot chart atau pivot table pivot chart ya. Dialog akan muncul di create ya, di create itu nanti akan munculkan itu di pivot chart ya. Kalau misalnya kita praktekkan di pivot chart seperti apa sebenarnya. Jadi pertama kita plot ya. Kemudian kita klik tab insert ya. Kita cari di pivot chart. Jadi kita di sini ya, kemudian kita bisa new worksheet. Ini kita bisa di pivot chart. Mulai dari kita juga ada filternya dan juga ada cat. Ini di pivot ya,
ada pivotnya dan juga ada catnya juga. Ini pivot cat. Dan juga di sini ada terkait dengan bagaimana untuk menempelkan slicer. Jadi slicer di sini menawarkan cara penyaringan data secara visual ya pada pivot. Jika diperlukan, yang dapat menempatkan lebih dari satu slicer. Ini di slicer. Ya. Untuk selanjutnya, jadi praktiknya. Jadi untuk tugas Anda, jadi setelah memperhatikan jadi video materi ini, silahkan Anda download untuk petunjuk praktik yang ke-10. Kemudian setelah download yang petunjuk, kemudian Anda silahkan download praktik Excel. Jadi setelah itu kemudian siapkan sheet ya, dan print name untuk menjadi C1, C2, C3 dan pindahkan data dari sheet ya, dari sheet bahan ya sesuai dengan petunjuk ya. Kemudian kerjakan taktik sesuai dengan petunjuk pada sheet C1 untuk perintah nomor 1, C2 untuk perintah nomor 2 dan C3 untuk perintah nomor 3. Setelah selesai, silakan Anda simpan dengan nama file yaitu praktik 10 underscore nama Anda dan kelas. Nah, selanjutnya, jadi hasil pekerjaan Anda siap untuk dikirim atau diupload di LMS yang telah disediakan. Ya. Demikian jadi informasi dan panduan singkat terkait dengan di praktik pada kali ini, yaitu dengan menggunakan dalam membuat grafik, kemudian melakukan pivot ya, dan seterusnya. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan kita memberikan pemahaman Allah Tuhan yang Maha Esa. Dan saya cukupkan. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.